Dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ya Allahku, aku berseru padamu, dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Oh, sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju.
percaya, oh, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu, oh, ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita masih terus dalam seri Growing Together. Nah saudara, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, mencapai apa yang Tuhan ingin kita capai, yaitu saudara, kita mau merintis komunitas kerajaan atau komunitas keluarga yang terikat janji. Nah untuk itu saudara, kita semua harus bergantung kepada Roh Kudus. Nah hari ini saya mau menyampaikan sesuai dengan saudaraku di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Nah di sini saudara dapat melihat saudara bahwa Roh Kudus adalah saudaraku Allah yang membangun komunitas keluarga, sehingga komunitas keluarga boleh menjadi komunitas keluarga yang terikat janji, yang luar biasa. Nah, bagaimana kita berhasil membangun komunitas keluarga yang terikat janji ini? Nah, saudara, kita akan baca 3 ayat ini. Pertama dikatakan dalam ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu saudara, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang membangun komunitasnya, yang membangun tubuh Kristus sehingga tubuh Kristus dapat mencapai kepenuhannya. Nah, karena itu saudara, kita harus betul-betul mengandalkan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu bisa berduka cita. Walaupun Roh Kudus telah memeteraikan kita, ya, telah ada di dalam kita, kita telah menjadi rumah, tempat kediaman Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu dia pribadi yang sangat sensitif. Kita harus benar-benar saudara menghargai, ya, hormat dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak boleh menduka citakan Roh Kudus. Nah, apa itu saudaraku menduka citakan Roh Kudus? Kita mendukakan Roh Kudus saudara kalau kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Roh Kudus. Nah, hal-hal apakah yang dibenci oleh Roh Kudus yang membuat Roh Kudus berduka cita? Mari kita lihat ayat berikutnya saudara. Ya, di dalam ayat 31 ya dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, dosa-dosa yang disebut di sini, saudara, adalah dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus. Dosa apa itu? Kalau kita lihat, saudaraku, ini adalah dosa-dosa yang merusak hubungan. Ya, ingat, saudara, Roh Kudus itu ya ingin kita bisa punya hubungan yang baik
dengan saudaraku sesama anggota keluarga Allah. Ya, tapi kalau kita menyimpan kepahitan, saudara, kepahitan merusak hubungan. Nah, Roh Kudus sedih karena Roh Kudus itu, saudara, dia fokusnya mengajar kita bagaimana kita membangun hubungan. Tapi kita sebaliknya, kita izinkan dosa merusak hubungan. Ya, Roh Kudus sedih, saudara. Ya, kepahitan adalah, saudaraku, ya, sebuah sakit hati dalam diri kita, di mana kita ingin membalas. Ya, kemudian kegeraman adalah, saudaraku, ya, sesuatu yang kita simpan dalam diri kita. Kita gregetan dengan orang yang, saudara, pernah merugikan kita, menyakiti kita, yang melakukan sesuatu yang, saudara, tidak berkenan kepada kita. Ya, kemudian kemarahan. Nah, kita sudah baca ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita marah, kita terbuka, ya, menjadi celah buat iblis, saudara, bisa bekerja, merusak hubungan itu. Ya, kalau ada kemarahan, saudara, maka apa yang terjadi? Kita melukai pasangan kita. Kita melukai, saudara, anak-anak kita. Anak-anak melukai orang tuanya. Ya, kemudian pertikaian. Nah, ini konflik terus, saudara. Ya, tidak pernah saudaraku, berhenti konfliknya. Nah, ini, saudaraku, akan merusak hubungan. Kemudian fitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya, yang keliru, saudaraku, yang salah, ya, terhadap seseorang. Dan bukan hanya itu, saudara, hendaklah dibuang di antara kamu. Nah, ini mesti kita buang. Ini adalah dikatakan sebagai saudaraku, tingkah laku, ya, cara hidup yang lama, cara hidup manusia yang lama, ya, yang terus-menerus merusak hubungan, saudara. Bahkan dibilang begini, demikian pula segala kejahatan. Nah, kata kejahatan di sini unik sekali, saudara. Arti kejahatan di sini adalah, saudara, keinginan untuk melukai. Jadi kita, saudaraku, daging kita belum sempurna, saudara. Tubuh kita belum tubuh kebangkitan. Masih bisa, saudara, ya, dikuasai, ya, oleh saudara? Oleh, ya, kebiasaan-kebiasaan atau, saudara, perilaku-perilaku yang lama, ya, yang cenderung merusak hubungan, saling melukai. Nah, saudara, kalau kita terus saling melukai, akibatnya apa, saudara? Tidak ada hubungan yang baik. Terjadi saudaraku? Ada dinding pemisah antara suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak. Akibatnya, ya, banyak pasangan, saudaraku, makanya pisah hatinya. Mulai dari pisah hati, kemudian pisah kamar, saudara. Mulai dari pisah ranjang dulu, ya. Pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah, pisah keluarga. Cerai. Saudaraku, banyak sekali kita lihat perceraian di kalangan, ya, keluarga-keluarga Kristen. Ya. Secara sekuler di Amerika dibuat survei, saudara. Ya, ternyata angka perceraian telah mencapai 50%. Bagaimana dengan orang Kristen? Oh, sama aja, saudara. Nggak peduli dia Kristen apa, Kristen Pantekosta, Kristen Karismatik, Kristen Injili, ya, Kristen Baptis, mungkin juga Katolik, ya, Ortodok, sama aja, saudara. 50% tidak beda dengan dunia ini. Kenapa, saudara? Karena kita terus saling melukai, ya. Karena kita terus izinkan hal-hal ini, saudara, ya, sikap dan perbuatan yang merusak hubungan. Nah, Roh Kudus sangat sedih kalau kita melakukan hal-hal ini, saudara. Makanya kita mesti sepakat dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus benci itu, kita juga mesti benci, saudara. Roh Kudus tidak suka hal itu, kita juga tidak suka.
Apa yang membuat Roh Kudus sedih, itu juga yang membuat kita sedih. Jangan kita simpen hal-hal ini, saudara. Buanglah. Ya, buanglah dikatakan, singkirkanlah. Ya, kita gimana caranya kita singkirkan ini, saudara? Nah, cuma ada satu cara. Ingat, saudara, ini berasal dari ego yang ada di dalam daging kita. Ya, caranya adalah, saudaraku, kita mati terhadap ego kita. Nggak ada cara lain. Biarkan Roh Kudus membawa kita tiap hari kepada kematian terhadap ego. Ketika Yesus penuh Roh Kudus, saudaraku, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Nah, sama, saudara. Ya, ketika kita mengandalkan Roh Kudus nanti bawa kita, saudara, lewat situasi, kondisi, ya, keadaan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana, saudaraku, kita dibawa kepada kematian terhadap ego. Nah, waktu kita mati, saudara, ya ingat, memang kita sudah mati kan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita sudah mati kan, saudara. Jadi, kalau kita sudah mati, saudara, di balik itu nanti ada, ya, kehidupan Kristus. Nah, makanya, saudara, kita buang tadi dosa-dosa korporat, dosa merusak hubungan yang dibenci oleh Roh Kudus, kita juga benci, saudara. Nah, kedua, ya, kita baca, saudaraku, setelah itu di dalam ayat yang ke-32. Nah, kita lihat, dia bilang begini, tetapi, ya ini kontrasnya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara, kalau tadi kita membuang sikap perbuatan yang dibenci oleh Roh Kudus, yaitu yang merusak hubungan. Nah, maka langkah selanjutnya, saudara, kita harus apa, saudara? Mengenakan sikap dan perbuatan yang disukai Roh Kudus. Nah, apa yang disukai Roh Kudus, saudaraku? Ya, Roh Kudus suka kalau kita mengembangkan sikap perbuatan, ya, yang membangun hubungan, saudara. Ya, karena Roh Kudus itu ingin kita bangun hubungan antara sesama anggota keluarga Allah. Ya. Nah, sikap apa yang membuat kita bisa membangun hubungan, saudara? Ingat, hubungan yang dekat, yang erat, saudara, itu hubungan yang dalam. Bukan hubungan, ya, yang di permukaan. Seringkali kita bangun hubungan, saudara, itu hubungan tingkat 1. Hubungan tingkat 1 itu hubungan otak ke otak, data ke data, topik kepada topik. Ya, seringkali kita suami istri, orang tua anak, atau sesama anggota kompak, bahasnya permukaan aja. Ya, bicara tentang topik keuangan, topik tentang mau makan apa, keluarga kita, ya, mau tinggal di mana, ya. Saudara, itu topikal. Itu komunikasi level 1. Ya, hubungan level 1. Tapi Roh Kudus mau, saudara, kita, ya, punya hubungan yang dalam, level 2. Nah, level 2 itu apa, saudara? Nah, ini dia. Ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, kata ramah di sini, saudara, ya, di terjemahan lain adalah, ya, hendaklah kamu, ya, mempunyai sikap yang baik, hatinya baik seorang akan yang lain, saudara. Ya, jadi kalau kita baik, artinya, saudara, hati kita tidak menyimpan yang tadi itu, saudara.
Ya, tidak menyimpan kepahitan, ya saudara, tidak menyimpan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan tadi kita tidak menyimpannya. Hati kita hati yang baik, saudara. Kemudian apa, saudara? Ya, penuh dengan kasih mesra. Nah, ini terjemahan lainnya bilang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita penuh belas kasihan, saudara, kita ingin mendengar orang lain. Ya, kita nggak cuek, kita nggak terserah kamu, gua nggak mau tahu. Itu orang yang tidak penuh belas kasihan. Tapi orang yang penuh belas kasihan, saudara, dia ingin mendengar. Ya, sebenarnya apa yang ada di hatimu? Boleh nggak kamu cerita? Jadi dia dalam hubungan komunikasi, dia nggak di permukaan, saudara, tapi dia menyentuh hati ke hati, ya. Dan dalam dia berkomunikasi, saudara, kalau dia menemukan, wah ternyata saya salah, saya telah melukai tanpa sadar, telah melukai ya saudara saya atau istri saya, pasangan saya, atau orang tua saya atau anak saya. Nah, apa yang saya mesti lakukan? Ya, saya mesti ngaku kesalahan saya. Ya, ngaku dan kemudian apa? Saling mengampuni. Seperti Kristus mengampuni kita. Saudara, ini kita mesti praktekkan terus. Ini yang menyukakan Roh Kudus. Ini yang disukai Roh Kudus. Kalau kita praktek ini, saudara, kita akan lihat kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa dalam komunitas kita. Dan ada pemulihan, ya, ada apa, saudaraku, kesembuhan. Ya, kalau kita saling melukai terjadi kesembuhan karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak berduka cita. Mari, saudaraku, kita praktekkan ini dalam hubungan. Nah, karena itu, saudara, ya, saya mau mengingatkan saudara. Ya, kalau kita udah seperti itu, saudara, ingat, Roh Kudus akan memampukan kita untuk membangun hubungan. Masih ingat, saudara, ada dua jenis hubungan. Hubungan yang di permukaan itu tingkat 1, ya, tapi kita nggak boleh terus di tingkat 1. Kita mesti masuk hubungan tingkat 2. Hubungan hati ke hati. Nah, bagaimana mencapai ini, saudara? Nah, jadikanlah kebiasaan, saudara, dalam kita membangun hubungan komunikasi dengan sesama kita dalam keluarga, ya, yang ada di dalam Kristus, saudara, ya, kita mempraktekkan yang namanya 2 pertanyaan, 1 tindakan. Masih ingat, saudara? 2 pertanyaan, 1 tindakan. Ini langsung akan membawa kita dari komunikasi permukaan kepada komunikasi level yang dalam, level 2. Jadi biasakan, saudara, dalam kita bangun hubungan, selalu, ya, misalnya kita suami istri, saudara, ada konflik, ya, yang tadi ada pertikaian, ada kemarahan, ada, saudaraku, luka-luka di hati kita. Nah, biasakan dalam kita berkomunikasi, saudara, kita tanya 2 pertanyaan ini. Dari nada suaramu dan sikapmu, sepertinya ada tindakan dan perkataan saya yang telah melukai kamu, benar apa enggak? Ya, kalau pasangan kita, atau ayah kita, ibu kita, atau anak-anak kita menjawab iya, kita tanya lagi pertanyaan yang kedua, dapatkah kamu menjelaskan lebih detail bagaimana tindakan dan perkataan saya telah melukai kamu? Dan biarkan dia cerita. Ingat, saudara, hati kita mesti hati yang baik. Hati kita mesti hati yang penuh belas kasihan dan penuh dengan pengampunan. Nah, kalau kita terapkan ini, saudara, ya, setelah kita tanya 2 pertanyaan itu, kita merasa, aduh, tanpa kita sadar kita melukai pasangan kita. Maka lakukanlah 1 tindakan, apa, saudara? Minta maaf. Dan pasangan kita pasti mau mengampuni kita. Kita saling mengampuni, saudara. Nah, kalau kita lakukan ini, wow, pastilah, saudara, hubungan
suami istri kita makin lama makin baik, makin baik, makin baik, kita nanti bisa mencapai zero konflik, saudara. Ya, saya mulai mengalami zero konflik ketika saya konsisten praktekkan ini. Jadi mari saudara, saya mau ingatkan lagi, kita praktekkan, ya, praktikalnya gimana? Praktek doa 6 menit, saudara. 2 menit pertama, ya, mengaku dosa, bertobat dari dosa saling melukai. Tanya 2 pertanyaan tadi, lakukan 1 tindakan tadi. Ya, itu 2 menit pertama. Ya, lakukan ini sebagai disiplin tiap hari, saudara. Kemudian 2 menit berikutnya mengucap syukur. Ya, berdoa, mengucap syukur. 2 menit yang terakhir kita saling memberkati. Saya berkati istri saya berkati saya. Ya, kita lakukan ini saudara tiap hari. Saudara lihat, saudara akan mengalami sorga di bumi, saudara. Ya, dan 1 tindakan lagi, saudara, ini PR buat keluarga. Lakukan ini seminggu sekali, saudara, dengan keluarga kita. Nah, saya sering lihat keluarga, saudara, nggak pernah ketemu. Kalaupun ketemu di meja makan, saudara, ayahnya liatin komputer terus, lihat saham naik turun, ya. Ibunya nonton drakor, anak-anaknya main game, ya. Mereka semua punya gadget, ya. Nggak pernah berkomunikasi, ya. Kumpul tapi nggak ada komunikasi. Kita, saudaraku, mesti bertobat. Ya, ini yang membuat banyak luka terjadi di dalam keluarga. Akhirnya tidak ada koneksi hubungan. Ya. Nah, ini yang merusak keluarga, saudara. Mari kita ambil seminggu sekali, entah itu saudara Jumat malam, ya, Sabtu siang atau Sabtu malam, atau habis ibadah hari Minggu, atau kalau saya ambil hari Senin, saudara. Kumpul dengan keluarga kita. Lakukan tadi, saudara. Hubungan dari hati ke hati. Ya, kita bicara, orang tua kasih contoh dulu, saudara. Anak-anak melihat itu. Kemudian orang tua bertanya juga kepada anak-anak. Ada enggak anak-anak, minggu ini papa mama enggak sadar telah melukai kamu? Cerita. Wah, mereka cerita, saudara. Ya, kemudian saudara, orang tua kalau perlu minta maaf, kita minta maaf dan saling mengampuni, saudara. Dan akibatnya, saudara, wow, dahsyat sekali. Kemudian orang tua memberkati anak-anaknya. Nah, saudara, kalau kita praktekkan ini, kita akan lihat komunitas keluarga yang terikat janji, yang kita cita-citakan, yaitu apa, saudaraku? Komunitas kerajaan itu pasti terwujud. Amin. Mari, saudara, kita semangat terus melakukan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.